Di setiap minggu, di setiap bulan GMS selalu ada temanya dan tema di bulan November yaitu pernikahan kudus dan keluarga yang mewariskan berkat anak cucu. Berkatnya bukan hanya stop sampai suatu generasi, tetapi generasi yang terus berkelanjutan, generasi yang takut akan Tuhan, itu yang kita akan bangun. Hari ini menunya boleh ditampilkan. Di ibadah tadi pagi saya bicara tentang warisan yang abadi untuk generasi mendatang. Sekarang peran suami dan istri dalam melayani bersama. Lalu di ibadah 3 nanti kekuatan dalam kesatuan doa, keluarga yang bersama-sama mencari Tuhan. Ini akan bercerita tentang seseorang dari sebuah keluarga yang mempunyai inisiatif dan berdampaknya di sebuah kota yang sangat besar yang mempengaruhi suatu dunia pada masa itu dan berdampak. Orang ini disebutkan di Alkitab tidak banyak, tetapi dampaknya itu sangat luar biasa. Lalu di ibadah keempat, hidup untuk generasi selanjutnya bercerita dari seorang yang melangkah maju, berani mengatakan iya, walaupun di sekelilingnya berkata tidak. Dia berani berdiri teguh untuk sebuah generasinya dan ini akan membawa sebuah generasinya menjadi takut akan Tuhan. Yang kelima, bicara tentang pengaruh iman seorang pemimpin keluarga bagi generasi selanjutnya. Ibadah 5 saya akan berbicara lebih banyak di area bagaimana seorang imam itu berdiri tegak. Tidak hanya imam yang di sini, tetapi pemimpin keluarga. Itu sebagai porosnya. Yang menentukan poros kehendak Allah itu harus seorang pemimpin di keluarga. Tidak bisa diwakilkan. Kita kembali ke ibadah 2. Kita akan bicara banyak tentang peran suami istri dalam melayani bersama. Saya rindunya nanti di GMS Solo ini tidak ada pendelegasian. Kamu aja yang doa. Perempuan yang sering disuruh pendoa, padahal dulu di bait Allah itu yang selalu datang ke bait Allah itu adalah para prianya. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian, di GMS juga ada pelayanan ministry, yaitu pendoa. Nanti kalau Servolution akan dibuka lagi, Bapak Ibu segeralah mendaftar sebagai pendoa-pendoa. Jangan banyak perempuannya, tetapi pria-pria juga menjadi pria yang pendoa. Pria yang kuat itu bukan pria yang hanya kesibukannya secara fisik. Tapi pria juga harus kuat dengan lututnya berserah kepada Tuhan. Pria itu cenderungnya itu pengen menunjukkan otot. Itu kelemahan kita ya, saya pria. Kita itu kalau enggak aktif itu rasanya enggak enak. Aktiflah di dalam doa juga. Yang berinisiatif doa, ini bicara kepada saya bersyukur punya istri yang selalu mendorong, kamu yang doa. Saya dulu awal-awalnya itu lebih senang, saya delegasikan. Dada kamu yang doa. Karena kelihatannya kalau perempuan doa itu lebih banyak ceritanya, lebih panjang, lebih kalimatnya lebih puitis, lebih bagus. Enggak loh, doa itu bukan tentang kata-kata indah, doa itu tentang bobot. Hari ini, yang punya inisiatif mesbah doa harusnya para pria-pria. Yang mengumpulkan di meja keluarga. Ayo anak-anak kita doa bersama. Kita bawa pokok-pokok doa ini kita doa bareng-bareng. Itu harusnya kembali kepada poros yang benar. Yaitu pria-pria juga harus berdoa. Dan juga aktif ya. Berdoa saja tanpa melakukan sesuatu ya juga gak ada gunanya. Tapi doa dan bekerja itu nanti akan menjadi suatu dinamo yang akan membuat suatu motor di dalam keluarga itu akan berjalan melesat. Saya tadi di ibadah 1 bercerita tentang bagaimana dari kehidupan Louis dan Eunike. Ceritanya nggak banyak nama-namanya. Hari ini saya bawakan dari suatu kisah mayoritas yang saya sampaikan hari ini. Yang di Alkitab itu hanya disebutkan di beberapa ayat saja. Tetapi dampaknya cukup besar. Contohnya yang tadi pagi, izinkan saya minum sebentar ya, Bapak Ibu.
Seperti tadi pagi saya bercerita tentang Louis dan Eunike. Tokoh sentralnya bukan mereka. Tetapi kalau tidak ada Louis dan Eunike, tidak ada namanya Timotius. Timotius itu ditanamkan suatu dasar yang sangat bagus, yaitu iman, tulus dan ikhlas. Kalau tidak dilahirkan dari sebuah generasi, dan itu contoh yang sangat baik, generasi kedua dan generasi pertama Eunike, neneknya itu sebagai dasar utama. Lalu ibunya, saya tadi bicara tentang grandparent sama parent tuh harus selaras dalam mengajar di generasi ketiganya. Saya dorong tadi para orang tua itu bisa memberikan teladan. Bukan hanya teori, tetapi melalui sebuah iman yang dilakukan melalui teladan. Diajak doa bersama keluarga itu. Di tengah-tengah pergumulan, saya bercerita tentang pertualangan iman bersama satu keluarga. Seringkali, terutama kembali lagi saya sampaikan ini, pria itu cenderung tidak mau menceritakan problem itu secara detail dan bukan hanya detail, kadang-kadang ada masalah itu karena kuat, cenderung biasanya itu diem saja. Sampai kapalnya sudah bocor kiri kanan barusan cerita, kok saya bisa tahu itu saya dulu. Jadi kapal itu sudah tinggal hanya beberapa bagian kapalnya sudah mau karam, saya barusan cerita sama istri saya, kapalnya sudah habis ya. Ini tinggal bagian-bagian kayunya yang bisa diselamatkan, sudah terlanjur mau karam kapalnya. Para pria, di ibadah satu tadi saya sampaikan kepada seluruhnya, keluarga itu harus tahu, kalau misalnya keluarga itu mengalami pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan itu, ambil doa semua. Anak-anak itu akan melihat apa yang dilakukan di masa-masa kritis dalam sebuah keluarga. Dia akan nanti pada saat dia beranjak dewasa, dia beranjak besar, sudah menjadi seperti kepala keluarga juga, dia akan tahu, papa mamaku mengambil suatu sikap ini pada saat keluargaku mengalami suatu masalah waktu dulu. Itulah warisan yang terutama dibandingkan warisan hanya materi, properti, dan apapun itu hanyalah bonus di belakangnya. Tapi yang terutama adalah warisan mengenal Tuhan. Itulah yang menjadi dasarnya. Kalau hanya materi dan properti semuanya bisa dimakan ngengat. Salah transfer aja langsung bisa habis semua. Tetapi sebuah iman itu tidak akan dimakan ngengat. Cara menghadapi suatu problem. Saya nggak sedikit ketemu dengan teman-teman di Solo sini yang mengatakan, aku ini mengenal Tuhan karena diajak sama eyang, sama oma, sama nenek ke gereja. Aku ini menangkap ini karena ada orang yang pernah ini. Saya ajak di ibadah 2 juga. Ayo. Suatu generasi di bawahnya Bapak Ibu atau 2 generasi di bawahnya Bapak Ibu. Dibawa mendekat kepada Tuhan. Mereka itu sekarang melihatnya semuanya serba praktis. Merasa mengenal semua isi Alkitab hanya melalui podcast. Atau talk show di dalam media sosial. Terkadang mereka merasa sudah mengerti semua ini. Padahal kalau kita baca, mau baca sampai 5 kali, 10 kali kita selalu dapat yang baru. Sedangkan mereka merasa bahwa di satu titik, saya sudah cukup mengerti semua kok. Saya sudah cukup. Bahkan malah sebuah dasar yang sudah dibangun, yang cukup kuat. Yaitu pengenalan akan Yesus Kristus. Digoncang hanya karena sebuah talk show yang kita sendiri aja tidak tahu kehidupan di belakangnya, pembawa acaranya gimana, narasumbernya itu kehidupan sehari-harinya gimana, tidak tahu, tapi kehidupan itu bisa digoncang, iman tentang Yesus Kristus pun tergoncang hanya karena sebuah sosial media. Inilah pentingnya Bapak Ibu, harus ada orang yang terdekat yang mengatakan, Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Yang kehidupannya itu memang bisa membawa berkat bagi generasi selanjutnya juga. Kita belajar hari ini dari sepasang
tokoh yang cukup terkenal yang sering disebutkan di dalam Alkitab yaitu Aquila dan Priscilla. Tapi seringnya kita dengarnya apa sih saat dahulunya? Priscilla dan Aquila. Kenapa kok bisa itu? Karena memang menurut saya ini imajinasi saya bisa membayangkan seorang Priscilla itu orangnya cukup dominan. Priscilla itu orang yang bisa memimpin di depan. Tetapi di sini saya belajar bahwa nama Aquila juga nggak hilang. Beberapa di sini saya sering ketemu kalau udah bertemu yang perempuan lebih dominan. Nggak salah loh dengan perempuan dominan. Itu Tuhan berikan suatu kedominanan. Tetapi harus belajar di dalam sebuah keluarga bahwa imam keluarga adalah pria. Kalau mungkin ada pria yang masih belum bisa memimpin sebuah keluarga, pegang dulu, doakan, tumpangi tangan tiap malam, doakan terus agar. Tapi kalau nantinya doa itu terjawab, suami bisa memimpin keluarga, kembalikan tongkatnya itu kepada suami. Jangan terus dipegang bahwa dominan itu harus yang perempuan. Karena kalau nunggu yang laki nggak jalan-jalan. Semoga ini nggak ada terjadi di sini ya, terjadi di tempat lain, di sana sini, tidak ada kejadian di GMS Solo. Saya perlu nyampaikan ini bahwa inilah porosnya dalam sebuah keluarga. Imam harus pria. Jadi di sini pria-pria GMS Solo bangkit karena kitalah imam-imam yang menentukan arah keluarga ini mau kemana. Dengarkan pendapat istri, ayo kamu itu lebih cepat loh. Ya aku harus lebih cepat ya. Kamu harus lebih aktif orangnya. Kamu harus ini menjadi partner bekerja. Kita belajar dari Priscilla Aquila. Kita baca di Alkitabnya di Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai ketiga. Kemudian Paulus meninggalkan Athena. Tunggu sebentar, saya pastikan dulu. Kemudian Paulus meninggalkan ke Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Inilah pertemuan pertamanya Paulus bersama pasangan ini. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu di sini, Aquila dan Priscilla, lebih enak Priscilla Aquila kan kalau ngomongnya. Aquila dan Priscilla, kondisi rumah tangganya gimana? Ini bukan bayangkan dia sudah settle di Korintus. Dia ini barusan pindah. Dia ini awalnya dari Pontus. Lalu ke Italia, ke Roma. Dan ini kondisinya waktu itu ada kaisar namanya Claudius yang menyerang semua orang Yahudi di Italia, di Roma waktu itu. Aquila dan Priscilla ini adalah pengungsi. Dia bukan dalam kondisi zona nyaman. Bagaimana cara pandangnya Aquila Priscilla itu? Sesuatu yang gak nyaman, sesuatu gak ini. Tetapi bisa dihadapi suami istri. Saya rindu nyampaikan sermon hari ini, firman hari ini adalah mungkin diantara di sini. Atau yang akan nantinya berkeluarga juga, masih belum punya pasangan. Tuhan sudah menyediakan di depan nantinya. Percayalah bahwa di tengah-tengah menghadapi suatu masalah, yang harus punya bonding yang kuat, itu adalah suami istri. Jangan sampai suami istri tidak punya bonding kuat di dalam menghadapi ini. Yang dihadapi Priscilla sama Aquila ini suatu posisi yang gak mudah. Mereka itu habis lari dari Roma, di Korintus sebagai pendatang juga. Tetapi kenapa bisa mau menerima Paulus singgah di rumahnya mereka? Pernah gak terpikir itu? Harusnya dia ngomong, tunggu Paulus, jangan habiskan jatah makan kita.
Kita aja belum, ini lagi mulai bisnis untuk bangun kemah, belum selesai. Ditambah lagi Paulus mau masuk ke rumah. Dan saya percaya, nanti di belakangnya itu, bagaimana Tuhan memakai rumah mereka, itu akan menjadi pusatnya pergerakan di Korintus. Bapak Ibu sekalian, pasangan itu adalah orang yang akan menemani kita di masa susah, di masa suka. Miliki kesatuan hati, miliki visi yang sama. Kita ini mau kemana? Saya tadi sempat cerita juga dengan lintas generasi. Seringkali orang bertengkar antara mertua sama menantu atau anak dengan orang tua itu gini. Cara mendidik anak atau gimana cara pandang. Saya tadi sempat sampaikan adalah jangan bingung caranya, jangan berkelahi karena caranya. Yang penting tujuannya sama. Saya pakai analogi ini, tujuan kita Jakarta. Oke, tujuan kita Jakarta sama, tujuannya mau ke Jakarta, oke. Ada yang mau menempuh dengan cara pakai pesawat, ada yang menempuh dengan sepeda. Saya tanya sekarang, sama-sama nyampe Jakarta apa enggak? Halo, sama-sama nyampe Jakarta enggak? Sama. Hanya setiap cara punya konsekuensinya masing-masing. Yang naik pesawat akan biayanya lebih mahal, yang naik sepeda, tapi waktunya cepat. Yang naik sepeda, sampai enggak juga naik sepeda ke Jakarta? Sampai. Satu, kakinya ya pasti berdarah-darah. Yang kedua, waktunya kebuang lebih banyak. Tapi yang ketiga, secara dana, secara biaya lebih kecil. Jangan bingungkan cara. Seringkali kita itu hanya berkutatnya di cara, tujuan. Tujuannya sama, oke, kasihin pengertian. Kasihin pengertian kayak gini. Yang satu tetap maksa naik sepeda, jelaskan. Naik sepeda kuat ta. Kalau istilahnya di sini apa? Betis ini apa? Kempol ya. Sama enggak kempol ya? Kempolnya kuat? Enggak. Kalau maksa, wah aku tetap mau naik sepeda, aku tetap mau naik sepeda. Iya, kempolnya kuat, gak pernah latihan, gak. Jangan-jangan nanti sampai Tegal sudah menyerah, sampai Cirebon ya sudah gak kuat. Nah, dibicarakan. Suami istri harus bisa membicarakan. Yang penting tujuannya harus sama. Makanya saya cari, visinya harus sama dulu. Caranya kita rembukan, nemu jalan yang terbaik. Contoh naik pesawat, apakah paling benar? Kalau naik pesawat, sedangkan dananya nggak mencukupi. Naik pesawat gimana caranya? Memang cepat. Memang nyaman, hanya dari Solo ke Jakarta hanya waktu di bawah 1 jam. Tapi apakah dananya ada? Nah ini dibicarakan, dijelaskan. Tujuannya harus sama. Di sini saya melihat Aquila dan Priscilla. Ini seseorang yang sangat-sangat memiliki kesatuan hati di dalam hal tersebut. Walaupun di tengah-tengahnya mereka itu memiliki kesusahan. Lingkungan luarnya itu tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu bayangkan, 2 orang ini adalah satu kesatuan. Di tengah-tengah lingkungan gak nyaman, ada satu pasang ini yang punya titik aman. Yaitu mengenali pasangan satu dengan yang lain. Bagi yang masih single, jangan hanya mengejar rupa saja, tapi nggak bisa klik, tidak bisa ini, itu akan mengganggu Anda juga lama-lama. Karena rupa itu akan luntur oleh waktu. Walaupun skincare sekarang itu sangat hebat, bisa ngurangi kerutan semua, tapi tetap kok nggak bisa ngelawan namanya gravitasi. Pipi ini ya makin hari bisa melorot karena daya tarik gravitasi semuanya. Lihatlah, Anda nyaman gak bicara dengan orang ini? Orang ini secara sesuatu kayak materi, orang ini sangat mencukupi. Tetapi ada karakter saya gak suka. Karakter ini gak karakter Alkitabiah. Saya gak suka karakternya, tapi secara kepastian kenyamanan hidup saya cukup nyaman. Percayalah, beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman yang mengatakan, percuma semuanya saya dicukupi. Saya punya tas dengan merek tertentu semuanya. Hatinya itu kosong.
Karena yang suaminya tidak pernah ada di sampingnya. Saya katakan di sini bukan berarti lalu pria-pria di sini mengatakan, oh kalau gitu saya nggak perlu kerja keras. Yang penting kehidupan saya harus hadir. Tidak. Ingat, pria itu adalah menjadi protektor, provider juga, penyedia. Yang menyediakan di bawah tudung saji di suatu rumah tangga itu adalah pria. Jangan sampai ini bergeser. Harus menjadi protektor di dalam rumah juga. Yang berdiri terakhir setelah yang lain keluar, kita yang berdiri terakhir. Jangan sampai kita yang lari duluan. Sedangkan suruh orang lain bereskan, kita yang lari duluan. Jangan. Pria-pria harus sebagai penutup pintu terakhir. Semuanya aman? Aman. Dihitung semua. Kita yang nutup terakhir. Jangan sampai kita yang keluar pertama dan kita yang paling lari paling jauh. Jangan ya. Efek lukanya terhadap seorang anak itu sangat besar. Anda boleh provide semuanya. Tetapi kalau tidak berdiri sebagai protektor, anak juga melihat itu. Anak itu juga melihat seorang papa paling bersyukur ya. Di sini yang sudah jadi papa-papa saya pasti gini. Kalau membayangkan tanya anak perempuannya itu gini. Kamu kalau cari calon suami kayak siapa? Kayak papa atau kayak ayah. Hati itu masih papa modelnya sesangar apapun ya. Percayalah di hati ini rasanya lulu lantak. Seorang mama juga sama. Mama lebih berekspresi ya. Bayangkan kalau anak laki ditanyain. Nanti kalau cari pasangan pengen kayak siapa? Pinter masak kayak mama. Yang perhatian kayak mama. Hati itu meleleh. Itulah Bapak Ibu. Hadirlah sebagai suami istri yang nanti itu jadi role modelnya. Salah satu role model. Temperaturnya ngelihat itu gini. Anak-anak itu akan ngomong gini. Aku kalau cari pasangan hidup mau kayak papa mamaku. Aku kalau mau mendirikan rumah tangga itu kayak papa mamaku. Hari ini. Belum flatline. Flatline itu apa? Flatline itu garis lurus di mana rumah tangga. Tapi rumah tanggaku ini bermasalah loh. Rumah tanggaku tidak flatline. Ini belum garis akhir. Bapak Ibu bisa perbaiki hari ini. Mulai dengan komitmen. Mulai dengan saling terbuka. Dan juga mulailah dengan lutut. Berdoalah. Minta Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga itu. Tuhan itu harus sebagai kepala rumah tangga di dalam sebuah rumah tangga, maka keluarga itu akan sehat. Tuhan itu harus sebagai, kalau dari suami istri takut akan Tuhan, anak-anaknya takut akan Tuhan, apakah itu jauh lebih baik dalam segala sesuatu komunikasi akan melihat ini belum waktu yang baik saya ngomong, ini belum ini untuk saya argumen semuanya. Saya nyampaikan ini bukan berarti rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yes man semua. Bukan. Tetapi menjadi sebuah komunikasi yang indah untuk menyelesaikan problem demi problem. Problem itu percayalah Bapak Ibu pasti berlalu. Setiap masalah pasti berlalu. Betul enggak? Berlalu lalang. Problem ini selesai, problem ini datang. Problem ini selesai, problem ini datang. Percayalah, tidak akan ada problem itu selesai. Problem itu selesai di satu titik, datang lagi problem yang baru. Problem ini selesai, datang lagi semuanya. Bagaimana kalau keluarganya nggak kuat? Hanya berharap satu problem kuat, keluarganya kuat, tidak akan pernah. Hadapi setiap badai dalam rumah tangga Anda, itu menjadi petualangan iman yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kata-kata yang bagus yang saya dapatkan di 18 ayat 1-3 tadi. Yang ketiga, karena mereka memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama mereka. Paulus ini pekerjaannya sama dengan Aquila Priscilla. Dan mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ada kalimat yang unik enggak ini? Mereka itu berkata tentang Paulus, Aquila, dan Priscilla. Kita minggirkan dulu Paulus.
Aquila dan Priscilla itu bisa bekerja bersama. Ada beberapa orang yang di sini bersyukur kalau bisa bekerja suami dan istri. Saya dulu pernah di suatu fase, saya merasa bekerja sama istri itu suatu hal yang biasa. Lalu saya masuk di suatu fase hidup yang beda. Saya harus bekerja sendiri, istri juga bekerja sendiri waktu itu. Istri memiliki pekerjaan sendiri, saya fokus dengan pekerjaan saya juga. Di situ saya merasa ternyata bekerja dengan istri juga ada enaknya ya. Ada sesuatu yang kehilangan bahwa momen bersama yang hilang. Jadi Bapak Ibu yang hari ini, Anda bekerja dengan suami istri, jangan merasa gini. Kalau kerja sama suami istri itu ya udah di rumah kelihatan, di kantor kelihatan, di mana-mana kelihatan. Aduh, kok rasanya aduh capek ya. Kok rasanya nggak ada suasana yang lain ya? Jangan ya. Pandang itu sebagai kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang di luar sana yang iri, enak ya orang itu bisa punya waktu banyak sama istrinya. Walaupun di hal pekerjaan, di hal itu kita kerjanya juga sendiri-sendiri. Tetapi itu harus dipandang sebagai kasih karunia. Karena di sini ditulis, mereka bekerja bersama-sama. Bapak Ibu yang bekerja bersama istri, saya katakan ini. Minta hikmat dengan Tuhan. Agar bisa menikmati kebersamaan dengan suami istri yang bekerja. Mungkin jaga toko bersama. Atau di kantor itu juga bersama. Minta sama Tuhan. Tuhan, temukan saya itu kesenangan saya bisa bekerja dengan istri bersama-sama. Punya waktu lebih banyak. Bagi yang tidak bersama-sama jangan berkecil hati. Jangan terus itu melepaskan pekerjaannya agar untuk bisa bekerja sama istri. Tetapi nikmati masa bersama yang punya waktu yang lebih pendek. Dinikmati semua segala sesuatunya. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu itu harus bisa dinikmati. Jangan sampai kita itu hanya bingung dengan sesuatu yang gak ada di tangan, gak pernah disyukuri. Sampai yang di tangan ini lepas, barusan kita ternyata sayang ya, ternyata saya selama ini megang barang sesuatu yang berharga juga ya. Nikmati segala musim kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mau bekerja bersama atau bekerja sendiri-sendiri, dinikmati. Karena kekuatan bekerja bersama dengan istri itu ada kekuatannya juga, yaitu bisa saling tahu apa yang sedang dihadapi dengan pasangan yang lain. Lalu punya kekuatan untuk didoakan, untuk kekuatan untuk menyelesaikan setiap problem lebih sama. Seperti kayak Aquila dan Priscilla tersebut. Mereka bisa bekerja bersama, menunjukkan kesatuan dalam pekerjaan sehari-hari. Sekaligus saya akan masuk ke selanjutnya bagaimana perjalanan mereka setelah ketemu Paulus. Yaitu mereka juga melayaninya, tidak ada kata-kata Aquila, tidak ada kata Priscilla. Mereka, berarti mereka merupakan suatu kesatuan yang cukup kuat. Yang membuatnya mereka itu bukan hanya bertanggung jawab di pekerjaan, tetapi juga di pelayanan. Hubungan mereka didasarkan kesatuan visi untuk melayani Tuhan. Saya tadi menceritakan tentang indahnya kebersamaan suami istri, tapi bukan hanya stop sampai situ saja. Bukan hanya stop sampai keluarga Anda merasakan, tetapi saya akan bawa ke dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu melayani bersama. Suami istri, jangan titip doa, juga jangan gini. Yang istri-istri, anak-anak mau ujian, kamu aja yang ke CG. Gak bisa saya. Saya gak mengecilkan ujiannya anak-anak ya, tetapi belajar, kita ini belajar untuk bisa. Kalau melayani itu ngelihat sosok suami akan tanya, sosok istrinya kemana? Pasti saya percaya di Korintus itu gini, kalau kelihatan Aquila ditanyain, duh Bu Priscilanya mana? Kelihatan Pak Aquila, kelihatan Bu Priscilla ditanyain, Pak Aquilanya mana? Mereka itu sudah menjadi suatu kesatuan. Di mana ada sosok Aquila, ada sosok Priscilla. Di mana ada sosok Priscilla, ada sosok Aquila. Kalau Bapak Ibu membaca ini, secara rohani mereka itu punya kesatuan hati. Hari ini saya rindu membangkitkan kesatuan hati antara suami istri.
sampai bisa ada urapannya, double urapan. Suami istri mengurapi. Bayangkan kalau suami istri ini melayani keluarga yang di ujung kehancuran. Keluarga itu datang, pasangan ini datang lalu meramut, melayani. Saya percaya urapan itu akan membuat keluarga yang bergeser dari awalnya mengalami kehancuran akan dibawa terjadinya pemulihan. Inilah selanjutnya mereka bukan hanya bekerja bersama dan menikmati kebersamaan mereka, keromantisan mereka, tetapi menjadi pasangan yang punya tanggung jawab yang seimbang dan fondasi untuk pelayanannya efektif. Saya dorong carilah cara untuk melayani Tuhan sebagai pasangan baik di gereja, CG, maupun di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jika kehidupan sehari-hari suami istri tidak pernah bisa sejalan bersama sehati, kemungkinan kecil untuk bisa menopang dan melengkapi. Hati ini harus yang dibenarkan dulu. Bersatulah di hati, punya visi yang sama-sama di keluarga, di dalam melayani Tuhan juga harus punya visi yang sama. Lalu bagaimana kehidupan mereka itu berdampak yang saya tadi katakan. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan, mungkin ada beberapa perbedaan ya di belakang sama yang saya bacakan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Katakan Apolos. Apolos yang berasal dari Alexandria, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan, dengan bersemangat ia bicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah, namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Stop sampai situ. Kata-kata Apolos. Siapa yang ingat Apolos ini? Ini Apolos yang sama dikatakan Apolos menanam ya. Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apolos yang sama. Apolos itu punya dampak yang cukup kuat di dalam pembangunan gereja awal mula-mula. Siapa yang membetulkan cara pandangnya dengan kerendahan hati loh. Ini pasangan yang manis. Priskila Aquila ini pasangan yang manis. Dengan posisinya Priskila Aquila, menurut saya dia harusnya bisa angkat tangan. Yang disampaikan Apolos itu keliru. Kamu itu salah. Apa yang dilakukan dia? Dipanggil ke rumah mereka, dijelaskan tentang jalan Tuhan. Ternyata Apolos hanya mengerti baptisan Yohanes. Ada sesuatu hal yang dia tidak tahu lebih lagi. Diberitahu oleh Priskila Aquila. Dibawa ke rumahnya mereka. Diberi kedalaman. Diberi pengertian yang baru. Apolos dipakai menjadi semakin luar biasa. Bapak Ibu, fungsi Bapak Ibu membangun peranan suami istri. Bukan hanya stop sampai itu. Juga untuk pasangan muda. Bangunlah, mintalah dengan Tuhan. Gerakkan hati Tuhan itu dengan gini. Bagi pasangan-pasangan yang sedang menanti-nantikan pasangan hidupnya. Tuhan, aku itu mau Tuhan. Kalau Tuhan berikan aku pasangan Tuhan. Bukan hanya untuk diriku sendiri Tuhan. Tetapi melalui hubungan kami berdua nantinya itu Tuhan. Bisa membawa orang-orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kenal dengan Tuhan. Dengan itu hati Tuhan itu akan tergerakkan. Dan Tuhan akan menyediakan orang-orang yang sepadan dan sehati dengan Bapak Ibu sekalian. Dibawa ke rumahnya dan menjelaskan dengan teliti. Itu kayak menunjukkan dedikasi mereka membimbing orang lain secara mendalam. Aquila Priskila tidak hanya melayani di area publik, tetapi di ruang pribadi seperti rumah mereka. Ini harus balance ya. Ada orang juga saya kenal di Solo ini, orangnya itu punya hati. Kalau one on one dengan dia itu sangat-sangat perhatian, sangat-sangat melayani Tuhan juga.
CG-CG-nya juga sangat-sangat di-handle dengan dia. Tetapi kalau disuruh di area publik, jangan, saya belum siap, saya itu gini, saya ini gini. Bicara di CG-nya aja dia di CG lebih besar gitu, dia takut, suruh kesaksian takut. Belajar dari Priscilla Aquila, harus balance. Di ruang publik gimana, di ruang pribadi gimana. Tuhan sampai melihatnya itu, orang ini sama. Tidak ada yang berubah. Antara di ruang publik, di ruang pribadi, tetap sama. Mereka memiliki hati untuk membimbing generasi selanjutnya dalam kebenaran firman Tuhan. Apolos dibimbing oleh mereka dan menjadi penginjil yang berpengaruh besar. Saya rindu nantinya rumah Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi tempat pelayanan, membimbing orang-orang. Pintu itu lebih mudah terbuka bagi orang-orang agar bisa menemukan Kristus nantinya. Libatkan generasi berikutnya seperti kayak Apolos di dalam pelayanan untuk memastikan warisan iman itu diteruskan. Saya bayangkan movement kita. Visi gereja Mawar Saron, 1000 gereja 1 juta murid. Kalau tidak ada generasi yang meneruskan, yang sekarang usianya 25 mungkin 20 sampai 30. Mereka kita tidak siapkan untuk bisa menerimakan tongkat estafet ini. Bayangkan, apa yang kita bangun ini akan luntur tiba-tiba. Sama seperti kayak ibu bapak. Punya bisnis di zamannya grandparentnya, di orang tuanya yang paling besar dibangun dengan 30 tahun. Lalu di posisinya bapak ibu yang membangunnya dibuat lebih dengan sistem yang lebih bagus semuanya. Kalau dulu lebih tradisional di sistem ini, lebih semuanya terprogram, semuanya punya hierarki yang jauh lebih bagus semua tahu apa yang harus dikerjakan, jelas semuanya pembagiannya. Di generasi ketiga, karena terlalu sering makan dengan sendok emas dan sendok perak, hanya hitungan 2-3 tahun. Bisnis itu pailit. Sama. Di dalam melihat visi ini. Kenapa kami begitu concern dengan keluarga? Keluarga itu harus sebagai dasar keluarga. Dasar gereja yang kuat. Ada nanti generasi-generasi yang melanjutkan. Bapak Ibu yang sekalian hari ini duduk di sini. Di ruangan yang lain di sana. Itu ada kakak-kakak yang sedang mengajarkan. Anak-anak Bapak Ibu sekalian tentang firman Tuhan. Tentang kebenaran, tentang ini. Dan di hari Sabtu yang kemarin, saya bicara dengan anak-anak usia muda. Youth, dari usia 15 sampai usia 25. Bicara tentang bagaimana mereka menghadapi di luar sana nantinya. Membangun karakter, membangun takut akan Tuhan. Ini harus dibangunnya. GMS tidak dibangun di dalam suatu generasi satu saja. Tetapi dari usia All Star itu usia 2 tahun sampai usia senior. Semuanya ada di dalam suatu pengembalaan. Kami mau semua usia ini bertumbuh. Bukan hanya sebuah revival, bahwa revival itu punyanya anak AOG. Bukan. Saya nggak tahu, saya sempat cerita nggak ini di ibadah kedua tentang bagaimana revivalnya kalau saya melihat ibadah senior di pusat. Kalau di AOG, anak-anaknya punya festival namanya ya. Lompat-lompat di depan sini. Wah, lantai itu apalagi kalau ada suatu event ya. Wah, lantai itu benar-benar sampai merasakan goyangannya itu benar-benar goyang lantai itu. Di usia senior juga ada. Hanya bedanya mereka tidak lompat-lompat, tetapi poco-poco mereka pun menari untuk Tuhan. Lagunya beda, lagunya tentang Daud yang menari semuanya. Ada joy-nya, ada macam-macam. Revival bukan punya satu generasi. Revival itu seluruh generasi. Itu harus ada revivalist-revivalistnya, katakan amin. Saya rindu banyak pasangan-pasangan di sini nantinya menjadi revival-revival seperti Priscilla Aquila. Melalui keluarganya, mengajak semua orang mendekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, itu kita ajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya.
Lalu terakhir saya dengan Roma 16 ayat 3 sampai 5. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Maaf, sampai 4. Kesetiaan. Melayanilah setia sampai garis akhir. Bapak Ibu, saya rindu melihat itu. Kita itu akan bergandengan tangan terus menerus. Mencapai visi 1000 gereja 1 juta murid itu. Melihat cerita demi cerita. Melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Menjadi teman sekerja di dalam Yesus Tuhan. Itu yang saya rindukan. Dan melihat juga bagaimana kehidupan Bapak Ibu menjadi berkat. Yang mengucap syukur bukan hanya Paulus dikatakan di situ. Melainkan orang-orang non-Yahudi. GMS dibangun itu multi ras. GMS multi background sosial ekonomi semuanya. Tidak, GMS ini bukan dibangun hanya berdasarkan satu ras atau enggak. Semua, multi layer, multi ras, multi background sosial, ekonomi dan semuanya. Ujungnya cuma satu. Biarlah sebuah kota itu nantinya didirikan ada sebuah gereja. Dengan gereja itu berdiri, membuat orang-orang di sekitarnya mengenal Kristus dan takut akan Kristus. Tahun 2040 sampai 2045, Indonesia akan memasuki masa golden age. Masa-masa era keemasan. Tapi pondasinya itu sekarang. Kalau generasi yang sekarang tidak disiapkan, satu, itu bisa menjadi berkat atau menjadi beban malahan. Mari kita punya tujuan yang lebih besar, tidak menjadi seperti Raja Yosia yang mengatakan, yang penting zamanku sudah aman toh ya. Ya zaman selanjutnya terserah. Itu yang dia alami Yosia. Yosia mengatakan, penglihatannya imam itu mengatakan apa? Generasi selanjutnya begini. Untung ya generasiku aman. Ya sudah, dia merasa damai. Yang penting hidup saya aman. Bapak Ibu harus punya pandangan yang jauh. 2045, gimana Indonesia masuki era emas ini? Apakah generasi ini siap untuk ini? Mari saya undang tim Presiden Worship maju ke depan. Aplikasi yang kita bisa belajar dari Priscilla Aquila ini adalah memiliki kesatuan, kesepakatan, dan ketekunan. Kenapa harus dipisahkan? Harus bersatu dulu. Sepakat. Satu belum tentu sepakat. Sepakat itu adalah berani menanggung setiap konsekuensinya. Ketekunan. Sepakat. Tapi begitu ketemu masalah sekali, sudah wis, gak usah visi-visian ini udah. Aku mundur, saya gak kuat. Ketekunan itu adalah walaupun diterpa badai, diterpa apa, aku akan terus jalan. Menjalankan visi Tuhan di dalam pernikahan dan keluarga. Kenapa? Pernikahan sendiri dan keluarga. Bagi yang single, ini juga perlu kalian punya. Keluarga, kalian juga punya keluarga. Bangunlah nilai keluarga ini dalam keluarga Anda sekarang. 2, libatkan generasi berikutnya dalam pelayanan bersama untuk memastikan warisan iman diteruskan. Yang kedua yaitu melayanilah bersama, mulai dengan anak. Saya melihat beberapa keluarga di sini kalau pelayanan anaknya melayani apa, orang tuanya melayani lain. Puji Tuhan, saya sangat terberkati dengan hal itu. Dan ini juga Bapak Ibu, di departemen saya sedang banyak bicara. Siapa yang kalian pingin lihat kaderisasi? Siapa yang kalian pingin lihat? Orang ini bisa saya, untuk sekarang mungkin belum bisa. Tetapi saya punya pandangan 2 tahun, 3 tahun ke depan. Orang ini bisa
meneruskan movement-movement yang sedang saya bangun ini. Mata saya sedang melihat itu di Solo juga. Siapa yang bisa meneruskan tongkat-tongkat estafet, baik di pengembalaan, di pelayanan semuanya. Saya ajak setiap TL, setiap coach, matanya selalu melihat bahwa siapa yang bisa meneruskan. Generasi selanjutnya ini siapa yang akan bisa meneruskannya. Lalu yang ketiga, carilah dan berdedikasilah dalam pelayanan yang dapat dilakukan bersama-sama, baik di gereja dan di CG. Jangan mudah baper di CG maupun di gereja. Lihat itu, ada beberapa yang sempat cerita dengan saya ini gak mau pelayanan. Kenapa? Banyak yang mengecewakan saya. Pelayanan ini bukan tentang orang di sekitar kita. Walaupun kiri kanan mengecewakan saya tidak akan meninggalkan pelayanan saya. Karena pelayanan saya ini berhubungan dengan hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak akan bingung dengan kanan kiri saya. Firman-Nya mengatakan walaupun kiri kanan 1000 rebah, 10.000 di kanan kiriku, aku gak akan goyah. Pelayanan yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Kalau memang ada masalahnya di belakang, dibicarakan, dicari solusinya. Bukan kita yang mengorbankan diri kita. Saya tidak mau pelayanan. Sayang, kita akan miss rencana Tuhan yang seharusnya ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Malah meleset dari awalnya. Mari renungkan hati kita, datang mendekat kepada Allah dengan menyanyikan lagu